Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana? Ini Anda mau ke masjid bayar zakat? Oh, bayar zakat pakai uang. Iya. Apaan bukannya nggak boleh ya bayar zakat pakai uang? Oh, Masya Allah, emang iya ya? Gitu. Apa kita tanyakan ke Ustadz saja mengenai hal ini? Iya betul, sebaiknya kita tanya sama Ustadz aja, lebih baik. Mari kita ke rumah Ustadz. Oke, siap, ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk. Wah, ada apa nih? Mau bawa beras? Begini Ustadz, tadi Ana maksud tadi ingin bayar zakat ke masjid, tapi Ana bayar zakatnya dengan uang. Di jalan Ana ketemu Akhi Heri. Masya Allah. Akhi Heri bilang katanya membayar zakat dengan uang itu tidak diperbolehkan di agama. Apa betul begitu Ustadz? Iya, berkaitan dengan membayar zakat dengan makanan pokok atau dengan qimah, kalau kata para ulama, dengan nilai dari makanan pokok tersebut. Kalau di kita mungkin uang gitu ya. Memang udah terjadi perdebatan di kalangan ulama dari zaman dulu. Ini bukan barang baru lagi, tapi udah dari dulu terjadi khilaf di kalangan ulama dalam masalah apakah bayar zakat itu mesti dengan menggunakan bahan pokok, ya, seperti gandum, ya, kurma atau beras, atau dia boleh digantikan dengan nilainya. Kalau di kita mungkin dengan rupiah gitu atau mata uang. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat fitrah itu tidak bisa digantikan dengan uang. Nah, dalilnya jumhur itu mengatakan bahwa Nabi SAW setiap kali bahas tentang zakat fitrah itu mesti pembahasannya tentang bahan pokok tadi itu, ya, makanan pokok. Umpamanya dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitra atau zakat al-fitri sa'an min tamrin atau sa'an min sya'ir. Kata Abdullah bin Umar, dahulu Nabi mewajibkan zakat fitri itu dengan satu sok gandum atau satu sok kurma. Satu sok itu kurang lebih 4 ya. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu 2 telapak tangan. Jadi satu sok itu antum raup 2 telapak tangan sekali, raup lagi 2 kali, terus raup lagi 3 kali, dan yang keempat kali itu satu sok tuh. Satu sok gandum atau satu sok kurma. Dan di dalam riwayat lain juga disebutkan so'an min ta'am, satu so' dari bahan makanan pokok. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis sahih berkaitan dengan membayarkan zakat fitri itu dengan uang atau dengan bahan makanan pokok, maka dominan riwayat itu berbicara tentang bahan makanan pokok. Ya. Nah, tetapi hal ini diselisih oleh Abu Hanifah rahimahullah taala dan ashab dari Hanafiyah, bahwa Hanafi ini memandang zakatul fitri atau zakat fitrah itu nggak mesti dengan bahan makanan pokok. Ada sebuah riwayat, meskipun setelah ditinjau para ulama, riwayat ini lemah. Kata Nabi SAW dalam riwayat tersebut, aghnuhum anit tawafi hadzal yaum. Buat mereka itu tercukupi agar jangan sampai mereka berkeliling minta-minta, ya, di hari ini, maksudnya di hari Id. Ya, jadi dari situ Al-Imam Abu Hanifah dan ashab dari kalangan Hanafiyah memandang bahwa untuk membayarkan zakatul fitri itu nggak mesti dengan bahan makanan pokok, karena ini sifatnya umum. Yang penting kita mencukupkan mereka agar jangan sampai minta-minta di hari Id. Itu menurut Hanafiyah. Jadi ala kulli hal, ini perdebatan di kalangan ulama antara jumhur dengan Abu Hanifah dan ashab dari kalangan Hanafiyah. Jadi hal-hal yang wajar aja, nggak perlu saling menyalahkan atau saling mentabdi, ya, membid'ahkan satu dengan yang lain. Ya, lebih tepatnya di sini kita perlu punya sikap aja. Ya, sikap kita harus jelas kalau dihadapkan dengan permasalahan seperti ini. Kalau Anda pribadi, Anda lebih condong mengikut pendapat jumhur. Ya, jumhur ulama yang berpendapat bahwa tidak sah dikeluarkan zakat fitrah dari qimah atau nilai dari harga bahan makanan pokok tersebut. Jadi mesti dengan bahan makanan pokok.
Ya, kalau di kita beras gitu. Kalau di Jazirah Arab mungkin dengan gandum, mungkin dengan kurma, karena itu makanan pokok mereka. Tetapi meski demikian kita harus menghormati dan menghargai sebagian ulama yang berpendapat bahwa boleh mengeluarkan dengan qimah tersebut. Tapi kalau sikap pribadi, kita harus punya sikap pribadi. Dan yang lebih utama, wallahu alam, antum keluarkan dengan bahan makanan pokok dan berikan kelebihan dari harta antum ya sebagai tambahan dari zakat tersebut. Ya. Jadi itu kan dianjurkan bahwa kalau kita ini hanya mengandalkan zakat saja, zakat itu kan nggak seberapa. Makanya perlu kita tambahkan kebaikan tersebut ya dengan sedikit harta yang kita miliki. Jadi keluar dari khilaf para ulama ya, kita mengeluarkan zakat dengan bahan makanan pokok, ditambah kita bisa memberikan uang kepada orang-orang yang membutuhkan, karena toh beras juga kalau dimasak tapi nggak ada lauk pauk ini juga akan menyulitkan fuqara. Ini yang ana pandang, Allah taala ala wa alam. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah di antum berdua.